Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Kalau sesi ini mungkin bukan sesi ahli, ini tukang cetak aja. Jadi karena itu santai-santai aja. Iya betul. Kita tukang cetak jualan buku gitu. Oke, Pak. Oke, sip. Di antara kawan-kawan ini bukan cerita baru, mungkin cerita sudah kita alami masing-masing. Karena itu saya menempatkan diri saya untuk ngomong bicara terakhir ini catatan kaki aja. Catatan kaki itu kan tidak penting-penting, kecil-kecil aja Pak. Jadi catatan kaki yang pertama, Unipress di mana-mana pada umumnya itu harus didukung oleh pimpinan universitas. Ada banyak kasus kalau pimpinan universitas itu tidak mendukung, tidak membackup adanya Unipress itu, biasanya Unipress-nya nggak bisa besar. Itu syarat mutlak adalah bagaimana pimpinan itu mendukung. Mendukung itu pertama diukur dari adanya fasilitas. Mungkin tidak perlu harus besar-besar fasilitas, tetapi memberikan fasilitas-fasilitas tertentu supaya keberadaan Unipress itu ada. Lalu memberikan perhatian. Jadi kalau pimpinan itu memberikan perhatian secara maksimal pada Unipress, mungkin tidak dalam bentuk uang, tetapi perhatian itu setiap kali yang direncanakan oleh pimpinan Unipress atau program yang dikemukakan oleh pimpinan Unipress atau perencanaan yang dibuat oleh suatu pimpinan Unipress itu dapat perhatian banyak dari pimpinan universitas. Mungkin kalau dana tidak ada bisa mereka mengembangkan link-link dari pimpinan universitas itu sehingga kadang-kadang kerjasama itu tidak ditentukan oleh uang tetapi karena relasi yang banyak. Nah, kadang-kadang kalau pimpinan Unipress tidak bisa mengembangkan relasi itu bisa dikembangkan melalui relasi pimpinan universitas. Kalau pimpinan universitas tidak punya relasi maksimal dalam hal penerbitan dan percetakan, pimpinan Unipress juga tidak punya relasi maksimal, nah bisa menggunakan asosiasi. Nah gunanya kita berhimpun di dalam afiliasi penerbit perguruan tinggi Indonesia adalah untuk mengembangkan relasi, membina kerjasama, memperluas pemasaran, lalu kemudian memperluas kreasi-kreasi sehingga seluruh Unipress yang ada di Indonesia itu bisa berkembang dengan baik. Dan itu syarat pertama. Jadi karena itu backup dari universitas itu penting. Lah UNER, Universitas Airlangga itu kebetulan ini kalau saya mendengarkan beberapa cerita kawan-kawan, pimpinan universitas itu pasti berganti-ganti. Ada yang 4 tahunan, ada yang 5 tahunan. Ambil aja lah 5 tahunan. Paling maksimal mereka jadi rektor itu kan biasanya 10 tahun. Nah, kalau biasanya kalau berganti rektor itu biasanya pimpinan Unipress itu diganti juga. Meskipun tidak, tetapi umumnya diganti. Nah, kalau pimpinan universitas diganti, pimpinan Unipress-nya ganti, maka biasanya itu fasilitas terhadap Unipress-nya itu juga kadang-kadang kalau baik itu juga berubah ya. Yang merosot, bahkan kadang-kadang bisa cukup sementara. Kalau pola konfliknya antara pimpinan universitas satu dengan yang kedua itu tinggi, lalu pimpinan Unipress itu diganti, itu biasanya konfliknya itu sampai ke bawah, sampai ke sehingga fasilitasnya juga kadang-kadang ditarik, kadang-kadang nggak diperhatikan, maka beleretlah Unipress itu. Jadi itu suksesi itu menjadi bagian penting dari Unipress, meskipun itu di luar teknis percetakan ya. Nah, Universitas Airlangga itu alhamdulillah pergantian pimpinan berapapun, siapapun, apakah itu melalui konflik atau tidak konflik, kita tangan aja lah, di mana-mana kan itu biasa. Tetapi pimpinan Unipress itu kadang-kadang juga kadang-kadang cocok dan kadang-kadang tidak antara satu dan yang lain.
yang menggembirakan bagi Airlangga University Press itu mekanisme kerja penerbitan dan percetakan di Unipress di AUP itu jalan terus. Pimpinannya saya pertama kan ya blow on juga, wong saya bukan penerbit. Memang saya punya beberapa koran, saya pernah bikin koran, saya punya tabloid dan sebagainya. Saya pernah bersama-sama bikin buku, tetapi kan mengenai penerbitan dan percetakan itu kan dunia yang lain. Ya, blow on gitu aja ya, sok tahu aja. Tapi lama-lama tahu, ternyata Unipress saya ini sistem kerjanya sudah jalan. Diganti siapapun, orang blow on kayak saya pun pertama, dan tetap dengan baik. Apalagi nanti sistemnya sudah relatif mapan ya Pak Ari. Sudah jalan. Jika nanti kalau misalnya pengganti saya itu jauh lebih baik, mungkin larinya juga akan lebih cepat. Jadi kedua sistem Unipress itu yang memang harus kuat. Siapapun pimpinannya, siapapun rektornya, itu kalau sistem itu kuat, itu tidak gampang untuk berubah. Makanya juga Unipress itu harus membackup dengan baik. Kemudian yang ketiga, kebetulan di AUP di Unipress di AUP itu digabungkan antara penerbitan dan percetakan. Ada beberapa perguruan tinggi yang dipisahkan antara penerbitan dan percetakan dipisah. Kalau AUP enggak, sehingga percetakan itu ditangani oleh AUP, penerbitan juga AUP. Nah, di UNER kita punya aplikasi karena mungkin BHMN sama sebenarnya dengan Gadjah Mada, UI, ITB dan sebagainya. Cuma kita punya aplikasi yang agak beda dan itu pernah UGM pernah mau belajar ke UNER, tapi saya nggak tahu sampai sudah jadi apa enggak. Di seluruh UNER itu seluruh percetakan itu harus dicetak di AUP. Itu mencetak buku buku wisuda, mencetak modul, lalu mencetak leaflet, mencetak buku, semuanya harus di AUP. Dan nanti pemindah bukuan dari misalnya di FISIP fakultas saya mencetak modul skripsi misalnya, itu misalnya seharga 100 juta. Itu hanya surat dari FISIP kepada AUP bahwa uangnya sudah dibayarkan dari FISIP ke AUP, lalu dari AUP diberikan kepada rektor, uangnya mengalir kepada rektor. Sehingga kami tidak memegang uang, FISIP tidak memegang uang, uangnya mengalir lagi ke rektor. Nah, itu asik. Jadi pekerja kita kan nanti kita tidak akan diperiksa oleh KPK kan. Jadi karena jadi kami punya aplikasi itu sehingga kita memperoleh banyak anggaran dana itu dari percetakan, itu dari universitas. Dari universitas saja sudah insya Allah sudah miliaran. Itu sudah itu kira-kira 1 tahun kalau 3-4 kali wisuda ya sekitar 500 sampai 600 juta. Belum nanti buku pedoman pendidikan itu rata-rata 600 sampai 700 juta. Nah, itu kami unggul dalam hal unggul dalam hal mencetak buku cetakan. Sehingga bertahun-tahun kami begitu terbit itu langsung kita distribusikan ke Togamas. Hampir seluruh Togamas seluruh Indonesia buku kita ada. Lalu kemudian toko-toko buku kita di Surabaya, lalu kemudian di Jogja, di Semarang, itu kita kirim semua. Bahkan kalau kedokteran, UNER itu dulu kan unggul kedokteran. Nah sekarang saya ilmu sosial mulai muncul buku-buku ilmu sosial. Kedokteran buku kami itu unggul. Kami masukkan ke Sagung Seto, ke mana-mana buku itu. Karena itu penghasilan buku kami dari cetak itu cukup besar. Nah itu kami memperoleh penghasilan tidak banyak dari buku digital. Itu pernah kita waktu masih SBMPTN itu dicetak, kami dapat proyek besar tiap tahun dari SBMPTN. Kami mencetak soal-soal itu besar sekali, miliaran itu tiap tahun. Nah hanya saja kan mulai tahun yang lalu 2019 itu sudah digital semua naskahnya, mengerjakannya karena itu hilang. Nah kami dapat ganti dari rumah sakit. Kami punya rumah sakit tetangga, lalu ada Wisada Utama itu mencetak pada kami.
Nah karena itu ya alhamdulillah tidak sebesar SBMPTN tetapi ada juga. Nah karena itu buku kami itu unggul di dalam buku cetak. Nah itu membuat kami 10 tahun yang lalu itu agak lengah dalam buku digital. Yang apa itu kuat mengembangkan buku digital itu Unibro. Jadi Unibro cetaknya karena dia pisah antara percetakan dan penerbitan sehingga tidak menguasai percetakan sehingga buku itu dikelola sendiri. Nah, karena itu mereka mengembangkan digitalnya kuat sekali sejak itu. Mereka pernah bikin aplikasi digital, tetapi mereka cerita itu tidak berhasil karena memang aplikasi itu nggak gampang karena masuk ke aplikasi itu kan kayak tadi ceritanya apa itu Pak Mas Randy dan sebagainya harus sifatnya kan apa itu kayak mall gitu kan, one stop shopping gitu. Jadi di situ ada, makanya orang kalau masuk ke Tokopedia, Bukalapak, misalnya Shopee itu lebih senang, lebih gampang dan mereka bisa belanja apa saja dibandingkan kalau kita punya aplikasi digital e-book. Nah karena itu pernah dulu kerjasama sebelum saya itu kerjasama dengan apa itu Kubuku kalau nggak salah ya Pak Aam. Iya, iya betul, masih ingat. Nggak jalan. Jadi dan itu kira-kira penghasilan dari e-book itu dari Kubuku itu kadang-kadang 6.000, kadang-kadang 60.000. Orang ke aplikasi itu nggak ada sesuatu yang menarik kayak digital itu. Nah kemudian karena kita ketinggalan di digital, lalu 4 tahun yang lalu kita sudah mulai masukkan digital itu. 3-4 tahun yang lalu kita. Nah, awal kita masuk ke Google Book itu ya penghasilan kami sekitar pertama ya 300-400 ribu, 80.000, 200.000 ya, 300.000 sebulan. Lalu kemudian bulan kedua, bulan ketiga naik menjadi 1 juta. Nah sekarang rata-rata antara 5, 6 sampai 7 juta sebulan dari Google Book. Karena itu pernah saya cerita di Aktivitas, ada aplikator atau ada lembaga yang bisa menjadi perantara antara penerbit dengan perpustakaan atau user. Perpustakaan nasional. Jadi perpustakaan nasional itu punya program untuk membeli buku baik buku cetak itu miliaran. Kemarin informasinya dari Unibro tahun 2020. Kalau sekarang tidak untuk pandemi ya, dugaan saya ya refocusing juga dana itu. Kalau nggak salah waktu itu 10 miliar. Jadi kalau dana itu ambil aja 50% digital, 50% itu cetak, itu bagi penerbit seluruh Indonesia misalnya kerjasama dengan APTI misalnya, itu lumayan besar. Nah, kelebihan ini namanya apa itu Moco, kelebihan Aksara Maya ini atau Moco ini, dia punya badan hukum yang punya kemampuan apa itu mengambil order-order dari perpustakaan nasional. Itu besar. Nah, Unibro pertama kali memanfaatkan itu karena itu ketika dia bikin aplikasi dan itu tidak laku dan runtuh gitu, lalu kemudian dia masuk ke dalam Moco sehingga dengan apa itu order dari Moco itu masuk ke perpustakaan nasional, dia bisa dapat ratusan juta apa itu dari buku itu karena tiap tahun minimal itu 2 kali mereka apa itu membeli buku. Nah karena itu buku digital bagi Unipress yang ada di perguruan tinggi itu satu dimasukkan ke Google Book kalau belum sampai apa itu Amazon misalnya itu biasanya ke Google Book, lalu kedua ke lembaga-lembaga aplikasi yang bisa punya kemampuan apa itu tender dengan perpustakaan itu bisa besar sehingga buku-buku e-book kita itu bisa dibeli oleh perpustakaan nasional itu bernilai ratusan juta. Kubuku itu ini khusus itu banyak masuk ke perpustakaan daerah. Mereka masuk ke perpustakaan daerah dan itu buku-buku kami
itu masuk ke sana juga. Nah, karena itu dua jenis itu, satu ke pasar besar dengan image besar Google Book, lalu yang satu itu menggunakan lembaga yang mampu punya order bersama-sama dengan perpustakaan, dan kemungkinan mereka akan saya yakin punya kemampuan untuk masuk memperluas pasar ke dinas-dinas, ke departemen, mungkin ke kementerian. Nah, itu yang sering saya cerita kepada kawan-kawan di API pusat. Andai kita bisa punya fungsi kayak Moco, kayak Kobuku, kita bisa masuk ke kementerian, kita bisa masuk ke ke perpustakaan nasional. Kita punya kalau punya akses semacam itu, opsinya bisa besar. Jadi kita susah mengembangkan image pasar dengan digital itu kalau kita bikin sendiri itu susah. Kami pernah diskusi dengan Togamas. Togamas itu membranding itu tahunan untuk bisa dia mengalahkan kayak kalau sekarang buku akademik, buku perguruan tinggi itu yang kuat itu kan Togamas. Kalau Gramedia runtuh. Gramedia paling banyak adalah buku-buku yang dia cetak sendiri, buku-buku fiksi, buku-buku populer, dan ATK-nya yang kuat. Tetapi buku akademik itu diambil alih oleh Togamas. Jadi mereka membangun image itu luar biasa lama, dan karena itu kita hampir agak susah. Nah, karena itu kalau API itu menjadi asosiasi dan kemudian juga menjadi pasar baru yang besar, karena tempat kita kan seluruh Indonesia. Nah, itu potensial menjadi besar. Tapi pertanyaannya adalah, lalu apakah perguruan tinggi itu mampu menembus pasar kepada mahasiswanya dan dosennya di tiap perguruan tinggi? Itu yang harus menjadi diskusi. Nah, itu kira-kira kalau saya nanti teruskan itu bisa. Iya, betul Pak Ari. Betul. Mungkin para partisipan juga sudah bisa mulai bertanya juga. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan ke Pak Ari ya, biar Pak Ari bisa sharing juga. Tapi sambil kita tunggu Pak Am nih. Iya. Betul. Apa lagi nih Pak? Oke, ini aja nih kebetulan juga saya kira beberapa waktu yang lalu ada ini juga nih titipan pesan Pak Ari, saya sampaikan aja nih ya dari sebagian anggota APPTI ya. Pertama tentang masa depan penerbit di perguruan tinggi ya, kecenderungan orientasi ke depan. Karena sekarang ini kan ada perubahan yang mendasar ini dalam kaitan di sistem perbukuan gitu ya. Cetak versus digital. Tadi Pak Ari memang sudah memulai pembicaraan begitu ya, arah penerbitan ke depan. Tadi yang dibilang 50% digital, 50% cetak gitu ya. Nah, tapi saya ingin komentar Pak Ari, ini kan bicara ini juga nih, bicara tentang kecepatan ya digital ini, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Anto, masa depan digital gitu ya, tapi tidak untuk saat ini atau belum untuk saat ini. Jadi ini masih dalam proses. Nah, sebagian pelaku di penerbitan cetak yang memang kapasitasnya dan kekuatannya ada di situ, memang ini kan harus melakukan semacam adaptasi gitu ya ke depan. Tapi saya kira dengan berjalannya waktu dan perubahan pola di masyarakat juga, dia dalam membaca, semua orang, semua penerbitan juga harus melakukan penyesuaian ya, adaptasi. Nah, tapi berkaitan dengan perubahan-perubahan ini, menurut Pak Ari seberapa mampu ini penerbit-penerbit PT itu melakukan adaptasi ya, mengingat banyak penerbit besar ya, tapi lebih banyak lagi penerbit kecil, atau bukan banyak, kalau penerbit besar tuh barangkali nggak terlalu banyak gitu ya. Umumnya penerbit kecil, dan banyak PT yang tidak punya penerbitan. Nah, kalau saya lihat di catatan saya ini kan ada 4.400 perguruan tinggi, itu hanya 10% dari jumlah itu yang memiliki mahasiswa di atas 10.000 ya, atau di atas 5.000. Jadi kebanyakan perguruan tinggi kita memang perguruan tinggi kecil-kecil begitu kan ya. Jadi yang kategori besar itu nggak sampai 10%. Minta tanggapan Pak Ari nih ya tentang kondisi
dunia penerbitan PT di tanah air kita. Makasih Pak. Ya Pak. Revolusi Industri 4.0 itu kan salah satu karakternya adalah masifikasi ya, dari kemampuan digital itu menembus ruang dan waktu, terutama itu batas-batas. Kalau dulu seluruh ilmu pengetahuan, seluruh teknologi itu mengumpul di Jakarta, di Jogja. Dulu kalau kuliah di Jogja itu seluruh biasanya pusat ilmu pengetahuan, pusat teknologi itu kalau tidak Jakarta, Bandung, lalu Jogja. Sehingga ilmu pengetahuan di sana. Nah, ketika itu internet berkembang, media sosial berkembang, IT berkembang, itu kemampuan menembus ke daerah-daerah itu menjadi kuat sekali. Itu yang kan ketika masih ujian nasional dulu, lalu yang juara-juara di SD, SMP, SMA itu yang juara ujian nasional itu tidak lagi orang anak-anak Surabaya, anak-anak Bandung, tetapi anak-anak Lamongan, anak-anak Madura, anak-anak Kediri waktu itu yang juara. Itu artinya apa? Bahwa informasi itu tidak mengumpul pada satu kota, tetapi bisa menyebar ke semua kota. Pada inilah maka APTI itu saya berkali-kali, kalau kami di Jawa Timur itu yang paling utama adalah membangun SDM dari Unipres itu. Jadi bukan membangun teknologinya, bukan membangun gedungnya dan sebagainya, tapi SDM-nya. Saya selalu mengambil contoh bagus untuk membuat Unipres penerbitan itu 1 orang 2 orang saja sudah cukup. Saya belajar membaca. Saya berkali-kali itu saya katakan itu bagus di Sanata Dharma kalau di Jogja. Saya ketemu Pak Yapi, Pak berapa itu yang mengelola Sanata Dharma. Ya antara 3-4 orang. Jadi mereka ada pimpinannya, ada yang memegang keuangan, ada yang layout, ada yang itu sudah selesai, sudah cukup. Jadi tidak perlu harus beli mesin mahal-mahal besar-besar. Nah, begitu juga itu kita kembangkan di Jawa Timur. Model yang hampir sama dengan Sanata Dharma itu di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mereka cuma 3 orang, 4 orang. Mereka 1 tahun itu bisa mencetak sampai 75 sampai 100 buku untuk kepentingan. Jadi mereka kalau membeli mesin itu resikonya besar, resikonya susah sekali. Mesin itu juga sensitif, apalagi kalau tidak sesuai dengan yang diinginkan spesifikasi. Itu kadang-kadang terbeli tetapi tidak bisa maksimal. Kedua, kalau Unipres itu tidak punya order besar, tidak bisa memasar juga, tidak punya arti apa-apa nanti produk itu. Nah, karena selalu mendorong untuk Unipres itu nggak usah membayangkan besar-besar, kecil aja. 4 orang sangat efisien, tetapi SDM-nya mereka bisa layout dan sebagainya. Nah, alternatifnya adalah digital. Mereka masukkan ke ke Google Book. Mereka cepat bikin buku, itu lalu dibikin e-book menggunakan misalnya aplikasi Moco, misalnya itu akan bisa besar karena buku-buku digital itu jauh lebih murah. Jadi kalau katakan 1 orang mau mencetak atau menerbitkan buku digital, itu satu judul itu bisa 2 juta, 3 juta sudah oke. Dan itu bukunya ada kepastian dimasukkan ke Google Book. Tetapi kalau cetak kan nggak bisa. Kalau cetak itu ya minimal 5 juta, 6 juta. Tetapi kalau buku pakai e-book itu sangat murah sekali. Dan karena itu sekarang kami mempush betul mengembangkan Unipres di Jawa Timur itu kalau bisa kecil-kecil, enggak usah besar. Jadi kalau mereka menerbitkan misalnya kalau kami UNER di UNER, mungkin kalau ada yang dekat di Unipro di Unipro, mungkin kalau misalnya Jember punya mesin web digital maupun cetak itu bisa di sana. Jadi ya Unipres kecil-kecil tidak perlu memikirkan karena itu tidak efisien dan itu pasti ditolak oleh pimpinan universitas.
Belum. Betul. Itu harapan kita semua ya Pak, sebenarnya kolaborasi ini dilakukan internal juga, ya. Betul. Unipres ini baru dipercaya, baru dikasih SK, sudah pengen beli mesin mahal-mahal nanti nggak. Oke, ya. Baik. Ya, Pak Ari, saya kira Mas Riko, ternyata ngobrol-ngobrol nggak terasa juga. Waktunya udah. Ini obrolan tukang udah selesai. Benar sekali, saya kira nanti kita coba lihat untuk buka kembali ya di waktu dekat ini ya, diskusi seperti ini. Saya tahu lah 30 menit itu tidak cukup sebenarnya ya berbicara tentang dunia penerbitan universitas. Tapi mudah-mudahan tadi Pak Ari sudah membuka lah sedikit ya cakrawala bagaimana kondisi peluang tantangan dunia penerbitan universitas. Nah, kalau lihat di waktu, saya kira mungkin kita saatnya untuk menyelesaikan sesi kelima ini, dan saya kira kita harus mengucapkan terima kasih nih ke Pak Ari yang sudah membuka wawasan berdasarkan pengalaman Pak Ari di Universitas Erlangga atau Erlangga University Press. Mudah-mudahan juga jadi pembelajaran buat University Press yang lain gitu ya. Betul sekali. Saya kira terima kasih ya Pak Ari. Begitu, ya. Pak Ari, terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan. Ya, oke.